Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali bab doa dan adab-adabnya. Ini bagian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, ketika hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan, aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doanya kalau hambaku meminta. Laksanakan perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku agar mereka dalam kebenaran. Jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas beberapa hal tentang adab-adab doa. Kita lanjutkan kembali hari ini. Hendaknya ketika kita berdoa mengawali dengan membaca pujian kepada Allah. Kemudian jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Ini penting kita perhatikan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dulu dengan segala macam redaksi pujian. Minimal Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian ini. Terus bersolawat kepada Nabi. Dan isi doa, permintaan doa itu jangan lupa ya. Hendaknya selalu berdoa meminta syurga. Dan jika minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Barang siapa meminta syurga 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam syurga. Dan juga jangan lupa minta dijauhkan dari neraka. Ini dalam hadis riwayat Hakim dan Nasai. Syurga itu tempat yang sangat indah, sangat megah, sangat mewah. Jadi kalau kita berdoa kok enggak minta syurga, kalau menurut tausiahnya Al-Mukarram Kiai Haji Huzairon almarhum, kalau orang berdoa tidak minta syurga, syurga itu heran. Syurga itu heran, aneh. Kok tidak minta aku ya? Apa enggak kepengen masuk aku? Surga bisa bicara. Doa kok enggak minta surga? Surga bisa bicara. Enggak tertarik ya dengan aku. Aku begini indah, megah, nyaman, kok dia enggak minta masuk ke dalam aku? Heran ini surga ini. Maka jangan lupa, terutama ketika habis sholat, minta dimasukkan ke surga. Dan Nabi pun mengajarkan kalau kamu minta surga, mintalah surga yang tertinggi, surga Firdaus, surga yang paling tinggi.
mintalah surga Firdaus. Ini diajarkan oleh Nabi kita, minta surga. Kemudian jangan lupa gandengannya, tadi minta surga, terus jangan lupa minta dijauhkan, minta perlindungan dari neraka. Neraka adalah sedahsyat-dahsyat azab di negeri akhirat. Kalau surga seindah-indah, seenak-enak, semulia-mulia tempat di akhirat. Neraka seburuk-buruk, ya, sedahsyat-dahsyat, ya, azab yang ada di negeri akhirat. Kalau kita doa tidak minta dijauhkan dari azab neraka, kata Keuzeron, neraka pun bisa bicara. Nggak takut ya dengan aku, nggak takut dengan azabku. Heran neraka ya kalau kita nggak minta perlindungan dari neraka. Harus usahakan kita minta dijauhkan dari neraka, terutama setelah sholat. Ini ya. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan, di samping tadi pujian dan sholawat sebagai muqaddimah doa, jangan lupa juga di awal doa menyebut Asmaul Husna. Kenal Asmaul Husna? Rasulullah mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, hadis Tirmizi. Boleh Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Sebut asma-asma Allah. Itu untuk memudahkan terkabulnya doa. Hendaknya berdoa dengan doa yang pernah dibaca dan diajarkan oleh Nabi, atau doa yang terdapat dalam Al-Quran, dan tidak boleh berdoa meminta kematian. Ini dalam hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i. Ada dua macam jenis doa, doa ma'thur dan doa ghairu ma'thur. Doa ma'thur, doa yang dicontohkan oleh Rasul, oleh Nabi kita. Banyak ini, baca dalam buku-buku ya. Dan doa yang terdapat dalam Al-Quran, doa dari nabi-nabi, itu bagus kita pakai ya. Seperti doa Nabi Adam ya, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh kita ya memakai doa yang pernah dipakai oleh nabi-nabi yang terdahulu. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Sebaik-baik doa, doa ma'thur, doa yang memang ada contohnya. Walaupun kita pun boleh membuat redaksi doa sendiri. Faham ya? Dan di sini tadi jangan kita minta doa cepat mati. Ya. Malah dianjurkan minta doa panjang umur ya. Mengapa kok doa minta mati? Frustasi, buntu, susah ekonomi. Sesusah-susah ekonomi, separah-parah sakit, tetap minta doa kebaikan. Jangan putus harapan. Ya, jangan putus harapan. Kemudian hendaknya ketika berdoa memahami arti doa yang kita baca. Jangan berdoa dengan doa yang tidak tahu maksudnya.
boleh berdoa dengan menggunakan bahasa masing-masing agar dapat memahami arti doanya. Ini hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Tadi saya katakan bahwa sebaik-baik doa, doa maksur, doa yang pernah dibaca oleh nabi-nabi. Nah, tapi lebih abdul lagi, di samping kita memakai doa dari bahasa Arab dalam Quran dan hadis, juga kita barengi dengan memahami artinya. Berdoa berusaha untuk memahami artinya. Kalau doa itu bahasa hadis, bahasa Quran. Kecuali kalau bahasa kita masing-masing, ya pasti tahu, pasti paham kehendaknya. Boleh doa pakai bahasa kita masing-masing. Allah Maha tahu, karena yang menciptakan bahasa Allah. Yang menciptakan bahasa Jawa, bahasa Kumering, bahasa Bangka, bahasa Padang, bahasa mana lagi nih? Bahasa Pali. Banyak sekali suku bahasa di Indonesia. Seluruh bahasa-bahasa makhluk Allah faham. Ketika kita menggunakan bahasa kita, bahasa suku kita, tetap petunjuk pedomannya tadi minimal pujian singkat, dan kedua solawat. Karena kalau doa tidak dibacakan solawat, tidak bisa nembus ke pintu langit, nggak sampai ke Allah, terkatung-katung. Paham ya? Gitu. Kemudian lebih baik berdoa dengan kata-kata yang ringkas tetapi bermakna dalam, ya, singkat, padat. Maka kalau kita nggak bisa menggunakan redaksi bahasa Arab yang panjang-panjang, kita pakai doa yang ringkas tapi memuat kandungan yang sangat luas. Contoh, ya, setelah kita memuji Allah, umpama ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus karena kita nggak bisa doa yang panjang-panjang bahasa Arab, langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang pendek tapi luas pemahamannya, mengandung seluruh hajat kita. Ya Allah, Rabbana atina, berikan kepada kami, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami kebaikan dunia dan beri kami kebaikan akhirat, pelihara kami dari neraka-Mu. Kalau Allah sudah memberi kebaikan dunia, seluruh apa yang kita ingin panjatkan, minta rezeki, minta keamanan, minta kesehatan komplit, minta pangkat jabatan, minta jodoh komplit, kalau kita diberi oleh Allah kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia komplit apa yang kita inginkan, dan minta kebaikan akhirat, minta bidadari, minta makanan, buah-buahan, minta rumah, minta minuman komplit apa yang kita inginkan. Itu kebaikan akhirat, surga. Nah, biasanya kalau kita doa dan banyak orang doa panjang, ya, ujung-ujungnya ditutup dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sehingga ini disebut dengan doa sapu jagat, komplit, meliputi jagat, semua hajat kita.
tapi juga boleh doa panjang. Karena dalam keterangan hadis, ungkapan kalimat-kalimat yang baik yang kita haturkan kepada Allah itu pun ibadah. Semakin lama kita berdoa juga semakin banyak ibadahnya. Paham ya? Kemudian berdoa juga tetap diiringi dengan usaha untuk memperoleh hasil doa kita. Jadi nggak cukup hanya doa, peran ikhtiar juga harus dibuat. Minta kesembuhan sakit, ya ikhtiar juga, ya ke dokter, ya ke puskesmas, ya minum obat, itu ikhtiar. Jangan doa, ya Allah sembuhkan penyakitku, tapi nggak ikhtiar. Gimana itu? Ikhtiar dan doa. Maka memang betul ya, sebaiknya orang beriman itu ketika sakit, langkah pertama doa dulu. Ya, salat, doa. Ya Allah, Engkau yang ngasih penyakit dan Engkau juga yang menyembuhkan penyakit. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Tunjukkan kepadaku apa obatnya. Kemana saya harus pergi? Ke dokter yang mana ya Allah? Minta petunjuk kepada Allah. Gitu ya, ikhtiar juga dibuat ya. Ya Allah, aku ingin punya rezeki yang melimpah ruah, tapi nggak bekerja. Ya gimana? Ya memang kalau Allah berkehendak bisa saja. Tapi untuk orang awam ya perlu dibutuhkan ikhtiar. Nabi bersabda, "Innallaha kataba 'alaikumus sa'ya fas'au." Allah mewajibkan kalian untuk ikhtiar, berusaha, maka berusahalah. Baik, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tadi ada pertanyaan dari Zikri. Ya, katanya kalau ingin berdoa, kalau berdoa jangan minta kesabaran, begitu ya? Ya, tapi minta apa? Minta kesehatan, keselamatan. Sebetulnya ada redaksi doa ya yang berbunyi apa dari hadis atau dari ulama, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang bersyukur dan jadikan aku hamba yang bersabar. Dua sikap yang bertolak belakang, syukur versus sabar. Artinya kalau kita diberi kelapangan, ya, keluasan rezeki, kesehatan, kemudahan, kita menjadi orang yang bersyukur. Dan ketika kita diberi oleh Allah situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan, ekonomi seret, kita ada musibah-musibah, ya, kita minta menjadi hamba yang sabar. Bukan berarti kata tadi zikir tadi, kalau kita minta sabar langsung seakan-akan kita minta diuji, bukan begitu. Bukan begitu ya. Tapi kita memang dianjurkan minta dua sifat ini, syukur dan sabar. Maka Anda penduduk surga, kenapa bisa ke surga? Karena punya modal bersyukur ketika di dunia. Ya, selama di dunia menjadi orang yang lapang, menjadi orang yang punya kondisi enak, tapi disyukuri kenikmatannya,
ke lapangannya untuk bertakwa kepada Allah. Itu bukti syukur. Tapi ada di sebagian lain orang yang punya kondisi tidak seperti orang pertama tadi, susah ekonominya, banyak musibah-musibah, anak pada sakit, ya. Tapi karena Allah sudah beri sifat sabar, tidak ngeluh, maka kesabarannya di dunia juga akan membuat ia masuk surga. Dua ya, ada orang bersyukur masuk surga, ada orang bersabar juga masuk surga. Itu zikir ya. Jadi boleh saja kita doa minta, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sabar, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Boleh. Kemudian pertanyaan dari siapa tadi? Akbar ya. Tadi apa, Bar? Pertanyaannya? Ya, waktu-waktu yang mustajab. Baik. Waktu-waktu yang mustajab memang dalam hadis diterangkan. Pertama, waktu mustajab adalah setelah sholat 5 fardu. Maka jangan pernah kita lupa berdoa. Ya, walaupun sebentar, walaupun kita banyak pekerjaan, walaupun kita buru-buru, setelah salam, zikir sebentar dan doa. Waktu yang mustajab setelah sholat 5 fardu. Yang kedua, setelah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, setelah kita mengkhatamkan Al-Quran, kita mungkin punya tadarus ya, rutin harian, dibatasi sehari sejuz. Nanti hari yang ke-30 khatam doa. Itu pun waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah ketika sujud dalam sholat. Ini sering saya sampaikan kepada kalian ya. Ya, ketika sujud perlama sebentar. Ya, perlama. Sujud yang rakaat keberapa, Ustadz? Memang ini nggak ada keterangan yang pasti. Boleh kita setiap kali sujud. Tetapi yang terbaik sujud rakaat yang terakhir sebelum duduk tasyahud. Nah, ketika Anda sendirian boleh setengah jam sujud. Tapi kalau ikut berjamaah, jangan lama-lama. Ya. Kita berdoa ketika sujud dalam sholat. Kemudian itu dalam hadis Muslim ya, doa ketika sujud ketika sholat. Hadis Muslim, Abu Daud dan Nasai. Kapan lagi waktu yang mustajab? Sebelum waktu subuh. Hadis Muslim, Abu Daud, Nasai. Ya sekitar jam 4 ya, sebelum subuh ya. Setelah tahajud kita doa. Subuh mungkin jam berapa sekarang? Enggak, subuh jam berapa? 4:31 ya untuk Palembang ya. Ya, sebelum tiba waktu subuh kita berdoa. Jangan tidur setelah tahajud, jangan, doa perbanyak ya. Nah, ini sebelum subuh. Yang berikutnya waktu yang mustajab ketika fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Hadis Tabrani. Adik-adik ketika ikut dakwah fi sabilillah ya, doalah banyak-banyak. Itu waktu mustajab. Kemudian yang berikutnya waktu mustajab adalah ketika azan. Tabrani dan Hakim. Hadis Tabrani Hakim. Jadi ketika azan jangan ngobrol. Ya.
jangan di WC. Usahakan adzan berkumandang udah di saf pertama doa. Kemudian waktu mustajab ialah ketika turun hujan lebat. Ini hadis Hakim. Ketika hujan deras, lebat, doalah Anda. Itu waktu yang mustajab. Lalu waktu yang mustajab lagi adalah antara azan dan iqamah. Ini hadis dari Abu Daud, Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Jadi antara azan dan iqamat setiap sholat 5 waktu itu mustajab. Angkat tangan. Selama belum qomat, angkat tangan. Ya, jangan dipakai untuk chattingan, untuk ngobrol, jangan. Gunakan untuk doa. Waktu mustajab antara azan dan iqamah. Kemudian waktu yang mustajab ialah sepertiga akhir malam. Kalau tadi sebelum subuh, jelang subuh, ini di sepertiga akhir malam. Jam berapa itu? Jam 3, jam setengah 4 ya. Itu juga mustajab. Orang-orang yang faham agama, jam-jam itu ia gunakan untuk ibadah dan berdoa, bukan untuk tidur. Yang berikutnya, waktu mustajab ialah ketika melihat Ka'bah. Ya, ketika melihat Ka'bah. Sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah Ustaz, di mana? Di gambar. Di televisi ya. Ya, kalau belum pernah ke sana, niat ya. Niat sungguh-sungguh doa supaya Allah mudahkan bisa berziarah ke sana ya. Amin. Termasuk ketika lari antara Safa dan Marwah. Kemudian ketika wukuf di Arafah, ketika melempar jumroh. Ini hadis Baihaqi. Jadi ketika orang beribadah haji atau umroh, banyak sekali tempat-tempat yang mustajab. Maka banyak sekali jamaah haji yang memperpanjang doa. Segala macam permintaan mereka panjatkan kepada Allah. Karena sebelum berangkat sudah dikasih tahu ya, tempat-tempat yang mustajab di sini, di situ, di sini. Akhirnya mereka memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu waktu yang mustajab ya. Sekarang doa-doa yang mustajab lagi yang bagaimana? Seperti doa orang yang beribadah haji. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian doa orang yang sedang sakit. Nah, ini penting ya, kalau kita berziarah, mesuk ya orang sakit, ya bukan yang sehat mendoakan. Boleh juga sih, bagus juga. Tapi jangan lupa ketika kita mesuk orang sakit, kita pun minta didoakan. Orang yang sedang sakit mustajab doanya. Minta doanya. Ya. Minta doa dari yang sakit. Ini hadis Muslim dan Abu Daud. Kemudian doa seorang untuk orang lain yang tidak ada di dekatnya. Jadi kalau kita berdoa untuk saudara kita yang kawan kita nggak tahu, mustajab. Ya. Mustajab itu bentuk keikhlasan, mendoakan orang lain yang tidak ada di dekat kita. Mustajab. Ini doa tercepat dikabulkan oleh Allah. Dari hadis Tabrani, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu doa seseorang yang adil dan bijaksana. Ini pun mustajab. Terutama pemimpin yang adil. Ini mustajab doanya. Terus apa lagi? Doa orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu doanya makbul.
ya, tidak salah, dizolimi, disakiti. Berdoa, Masya Allah, makbul sekali. Allah akan cepat mengabulkan doa mereka, karena antara Allah dengan mereka tidak ada penghalang sama sekali. Kemudian siapa lagi? Doa orang tua untuk anaknya. Ini hadis Ibnu Majah. Maka jangan lupa kamu sebagai pelajar mahasiswa, mintalah kepada orang tua doa banyak-banyak. Karena doa orang tua untuk anak sangat mustajab. Saya terus terang punya anak banyak ini ya, nggak pernah lupa doa sebanyak-banyaknya. Setiap kesempatan, siang atau malam, pagi atau petang, minta kebaikan untuk anak. Nggak pernah lupa saya. Nanti kamu juga begitu ya. Ketika pulang ke dusun, minta sama orang tua. Atau sekarang bisa chat atau telepon orang tua, supaya banyak-banyak mendoakan kalian. Yang berikutnya doa seorang musafir. Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Asal musafirnya bukan untuk kemaksiatan. Musafir yang paling mulia, musafir dalam perjuangan dakwah. Yang kedua, musafir menuntut ilmu. Ini doa yang mustajab. Dengan demikian, doa Anda semua juga mustajab. Anda musafir dalam rangka mencari ilmu. Doakan Pak ya. Ya, doakan Pak, semoga Pak Sufyan panjang umur ya, rezeki melimpah ruah. Ya, lunas utang-hutangnya. Juga Anda. Kalau doa untuk poligami, diam aja, nggak usah diceritakan sama Pak Sufyan. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa. Nah, ini hari Senin ya, sebaiknya puasa. Puasa wajib, puasa sunat itu mustajab doanya ya. Ketika orang berpuasa, doanya mustajab. Kemudian doa orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk berzikir, mengingat Allah. Ini juga mustajab dari hadis Baihaqi. Nah, itulah barangkali jamaah sekalian materi kita hari ini tentang doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tolong teruslah Anda berdoa. Ya, jangan pernah Anda berhenti dalam berdoa, walaupun barangkali ya belum kelihatan hasilnya apa yang kita minta, tapi terus bermohon kepada Allah. Allah hendak ingin menguji sejauh mana kesungguhan dalam meminta. Kalau istiqomah terus, berarti kata Allah, serius ini hambaku minta, insya Allah akan dikabulkan. Kita tutup dengan doa kifal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.